Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan bengkel terbakar di kota Jayapura. Antisipasi gempa susulan, BPBD dirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Antisipasi serangan kelompok bersenjata Kodam 17 Cendrawasih siagakan 230 tentara pengamanan bandara di 12 kabupaten. Pemilu dan pilkada sebentar lagi akan berlangsung dan dalam pesta demokrasi ini sudah bermunculan sejumlah calon yang bersaing ingin merebut hati rakyat atau pemilih. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk memanfaatkan aparatur sipil negara atau ASN. Wakil Bupati Merauke meminta seluruh ASN agar bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon yang bersaing. Ia berjanji akan bertindak tegas bila ada ASN yang ikut dalam politik praktis. Atau umpamanya ada ditemukan Pak Wakil ASN yang mungkin terlibat dalam politik praktis, seperti apa nanti sanksinya itu? Ya, tentu nanti Pak Sekda akan menertibkan, menegur secara lisan tertulis dan sesuai dengan aturan lah. Kalau sidak ini jangan diartikan politik, tidak. Iya. Murni untuk perbaikan pelayanan masyarakat. Okay. Tahun ini dikenal sebagai tahun politik karena tahun 2024 mendatang berlangsung pesta demokrasi untuk memilih presiden dan anggota legislatif di tanah air. Saat ini sudah ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju bersaing, antara lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Walaupun kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika terus menurun, namun penjual masker masih tetap berjualan. Seperti terlihat di Jalan Budi Utomo, penjual masih menjajakan beragam jenis masker. Hairul, salah satu penjual di sini, mengatakan masih menjual masker karena masih ada warga yang membeli dan membutuhkan. Namun ia mengakui penjualan masker tidak sebanyak ketika pandemi melanda, di mana per hari ia bisa meraup untung hingga Rp700.000. Saat ini Hairul mengaku rata-rata keuntungannya hanya Rp200.000. Lumayan lah, masih ada kayak dapat 200.000 gitu. Untuk per hari itu? Iya, kayak dijamin sudah begitu kan. Kayak satu hari kayak dapat 200. Tetap saja ada yang beli? Masih ada yang lumayan. Iya. Ketika saya sendirian lagi menjual. Tadi juga di GPS kan. Ya. Jadi ini tempatmu tetap di sini atau ada pindah-pindah? Ya, ada di sini aja tempatnya. Iya. Pindah-pindah lagi. Dari sini udah enak. Iya. Orang anak sekolah kalau sih juga ya, karena kalau udah habis kan beli lagi itu. Udah beli ini kan bentar beli lagi. Kalau habis beli lagi. Iya. Oh gitu. Kalau nggak beli lagi habis. Ini ngambilnya dari mana ya, Mas? Ya sambilnya dari pihak. Iya kan akhirnya. Oke ini ya. Ya jualnya murah, kita jual yang ada di sini kan. Harga masker pun juga tidak semahal tahun sebelumnya. Untuk jenis yang biasa kini dijual 2 lembar seharga Rp5.000. Sedangkan untuk yang berbahan lebih tebal dijual Rp10.000 untuk 3 masker. Penjualan masker memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang booming. Namun tidak ada salahnya untuk tetap waspada dan mengenakan alat pelindung sederhana ini. Mengingat kasus COVID belakangan justru melonjak di Cina dan sewaktu-waktu bisa bermutasi kembali. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan napi di Lapas Kelas 2B Merauke melaksanakan perayaan Natal bersama petugas lapas yang berlangsung di Aula Lapas Merauke, Kamis kemarin. Dalam perayaan Natal itu, Kakanwil Kemenkumham Papua menghimbau narapidana agar berperilaku baik selama menjalani hukuman. Mari taati semua aturan tata tertib yang ada di lapas ini, dan melalui momentum Natal ini, saudara-saudara bisa berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya sudah sering mengatakan bahwa semua yang ada di lapas ini pasti akan berakhir.
hanya mereka yang divonis pidana mati yang tidak bisa dirubah status pidananya. Tapi kalau yang dipidana seumur hidup itu bisa berubah. Kalau 10 tahun tinggal di lapas menjadi baik. Untuk itu, saudara yang tidak divonis dengan pidana seumur hidup, apalagi pidana mati, terbaiklah di sini. Karena semua pasti akan berakhir di sini. Tapi satu yang pasti, ketika Anda keluar dari sini, Anda harus jauh menjadi orang yang lebih baik ketika Anda datang. Seperti awal. Itu harus menjadi motivasi. Karena saya sudah sering juga katakan, tidak ada seorang pun yang lahir dari kandungan ibunya terus memilih hidup tinggal di lapas. Tidak. Kegiatan ini dihadiri seluruh penghuni lapas yang beragama Kristen dan Katolik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.